Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video part 4 ini kami akan membahas contoh soal seleksi kompetensi bidang atau seleksi SKB untuk CPNS Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Baik, langsung saja video part 4 ini kita ke soal nomor 56. Indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari A. Meningkatnya angka kematian bayi dan anak, B. Meningkatnya angka kelahiran, C. Meningkatnya angka kematian, D. Menurunnya angka pengangguran, E. Menurunnya angka kekurangan gizi pada balita. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 56 adalah B. Jadi indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya angka kelahiran. Soal nomor 57. Standar fisik air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 416 garing Menkes garing per garing 9 Romawi garing 1990 adalah A. Memiliki rasa yang khas, B. Mengandung zat padat terlarut, C. Terlihat warna yang jelas, D. Tidak berbau dan tidak berasa, E. Tampak keruh. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 57 adalah D. Jadi standar fisik air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 416 adalah tidak berbau dan tidak berasa. Soal nomor 58. Seorang nona bernama Cika usia 20 tahun datang ke bidan untuk konsultasi gizi prahamil. Dia ingin mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Mira mempunyai berat badan 45 kg dengan tinggi badan 150 cm. Mira termasuk dalam kategori A. Kurus, kekurangan BB tingkat berat, B. Kurus, kekurangan BB tingkat ringan, C. Obesitas, kelebihan BB tingkat ringan, D. Normal, E. Sakit. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 58 adalah D. Jadi Mira mempunyai berat badan 45 kg dengan tinggi badan 150 cm, jadi Mira termasuk dalam kategori normal. Soal nomor 59, konsep penyebab terjadinya penyakit dalam epidemiologi adalah seperti di bawah ini, kecuali A. Pejamu, B. Agen, C. Fisiologi, D. Lingkungan, E. Masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 59 adalah C. Jadi konsep penyebab terjadinya penyakit dalam epidemiologi adalah seperti di bawah ini, kecuali fisiologi. Soal nomor 60, sampah juga dapat mempengaruhi mutu air tanah. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya? A. Sipage pit, B. Cashpole, C. Septic tank, D. Compositing, E. Filter. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 60 adalah D. Jadi sampah juga dapat mempengaruhi mutu air. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya? Pengolahannya adalah compositing. Soal nomor 61. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. Presiden Commission on Health Net of Nation State, B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Kesehatan, C. Pengertian sehat secara luas, D. WHO, E. Kemenkes. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 61 adalah D. Jadi sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi definisi tersebut merupakan definisi sehat menurut WHO atau World Health Organization. Soal nomor 62, promosi kesehatan merupakan program pelayanan puskesmas dengan salah satu kegiatannya yaitu A. Pencegahan penyakit, B. Pembagian makanan bergizi, C. Rujukan, D. Penyuluhan, E. Pengawasan saluran pembuangan air.
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 62 adalah D. Jadi promosi kesehatan merupakan program pelayanan puskesmas dengan salah satu kegiatannya yaitu penyuluhan. Soal nomor 63, dalam menjalankan tugas pokok puskesmas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Tempat, B. Biaya, C. Tenaga kesehatan, D. Alat medis, E. Lingkungan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 63 adalah E. Jadi dalam menjalankan tugas pokok Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut, kecuali faktor lingkungan. Soal nomor 64, secara administratif, Puskesmas bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Dinas Kesehatan tingkat 1, C. Rumah Sakit Pusat, D. Benar semua, E. Dinas Kesehatan tingkat 2. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 64 adalah E. Jadi secara administratif, Puskesmas bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan tingkat 2. Soal nomor 65, program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas meliputi di bawah ini. Kecuali A. Pelacakan gizi buruk, B. Penyuluhan kesehatan jiwa, C. Penimbangan, D. Penanggulangan anemia gizi besi, E. Surveillance gizi masyarakat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 65 adalah B. Jadi program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas meliputi di bawah ini, kecuali penyuluhan kesehatan jiwa. Soal nomor 66, berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah Puskesmas, kecuali A. Pembangunan infrastruktur lain, B. Frekuensi penyakit, C. Keadaan geografis, D. Jumlah penduduk, E. Penetapan bupati atau wali kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 66 adalah B. Jadi berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah Puskesmas, kecuali frekuensi penyakit. Soal nomor 67, Puskesmas di Desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di Desa X? A. Merubah budaya yang ada, B. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol, C. Minta bantuan polisi untuk mengatasi tindak kekerasan dan penggunaan alkohol, D. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka, E. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 67 adalah E. Jadi tindakan perencanaan yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan atau puskesmas adalah melakukan penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Soal nomor 68. Berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas, kecuali A. Puskesmas keliling, B. Unit gawat darurat, C. Rawat jalan poli gigi, D. Pengobatan rawat inap, E. Rawat jalan poli umum. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 68 adalah D. Jadi berikut adalah yang termasuk dari program pengobatan puskesmas adalah kecuali pengobatan rawat inap. Soal nomor 69. Ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas atau tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka tidak tergolong ke dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa upaya puskesmas yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? A. Peningkatan poli gigi, B. Kesehatan lingkungan, C. Keluarga berencana, D. Upaya peningkatan gizi, E. Pencegahan penyakit menular. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 69 adalah D. Jadi upaya yang dilakukan oleh puskesmas untuk menangani persoalan tersebut adalah dengan melakukan upaya peningkatan gizi. Soal nomor 70. Anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan
A. Masa perkembangan anak terjadi secara optimal. B. Faktor ekonomi orang tua yang rendah. C. Kurangnya zat gizi pada masa keemasan. D. Faktor keturunan stunting. E. Kurangnya interaksi sosial dengan teman sebaya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 70 adalah C. Jadi kurangnya zat gizi pada masa keemasan. Sekian pembahasan kita pada video part 4 ini untuk seleksi kompetensi bidang SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.